Coba deh, pernah nggak sih Anda lihat daftar teman online Anda yang panjang banget itu, terus bertanya-tanya, siapa ya di antara mereka yang benar-benar teman? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bahas ide yang penting banget ini. Nilai dari satu persahabatan sejati dibandingin sama ribuan koneksi. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia nih inti dari obrolan kita. Kalimat yang kuat banget kan? Apalagi di zaman sekarang di mana jumlah teman dan pengikut itu seolah-olah jadi tolak ukur kesuksesan sosial. Tapi yuk kita bedah bareng. Apa sih makna sebenarnya di balik kalimat yang kelihatannya simple tapi dalam banget ini? Ini dia pertanyaan yang mungkin pernah kita tanyakan ke diri sendiri. Daftar temen kita panjang, notifikasi nggak berhenti-berhenti, tapi kok rasa terhubung yang benar-benar dalam itu seringkali nggak ada ya. Inilah paradoks yang bakal kita kupas tuntas bersama. Oke, untuk ngertiin ini semua, kita harus mulai dari bagian pertama, paradoks era digital. Disinilah kita nemuin kontradiksi yang menarik antara kelihatan super terhubung secara online, tapi di dunia nyata malah merasa sendirian. Gampangnya gini deh, teknologi emang bikin kita bisa nyambung sama jauh lebih banyak orang dibanding generasi-generasi sebelumnya. Tapi masalahnya, koneksi-koneksi ini seringkali cuma di permukaan aja. Ibaratnya luasnya seluas lautan, tapi dalamnya cuma semata kaki. Kuantitasnya banyak banget, tapi kedalamannya itu loh seringkali hilang. Oke, sekarang kita pindah ke sebuah konsep yang penting banget yang jadi pembeda antara teman sejati sama sekedar kenalan. Ujian yang sesungguhnya itu bukan pas hari lagi cerah, tapi justru pas badai datang. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada kenalan. Mereka muncul pas ada untungnya, pas suasana lagi seru. Tapi begitu badai datang, boom, menghilang. Nah, di sisi lain, sahabat sejati itu beda. Mereka hadir bahkan sebelum kita minta tolong. Mereka tetap setia walaupun nggak ada untungnya sama sekali buat mereka. Nah, ini dia bedanya yang paling mendasar. Dan pada akhirnya semuanya mengerucut ke angka ini. Satu, ya cuma butuh satu hati yang tulus untuk mengalahkan ribuan koneksi yang cetek. Kualitas teman-teman akan selalu dan selamanya menang lawan kuantitas. Setelah kita paham apa yang bukan sahabat sejati, sekarang yuk kita definisikan lebih jelas lagi, sahabat sejati itu kayak gimana sih sebenarnya wujudnya? Apa aja ciri-cirinya? Jadi, apa aja sih ciri-ciri langka ini? Pertama, mereka tuh peka, bisa hadir bahkan sebelum kita sempat minta. Kedua, mereka cukup peduli untuk ngomongin kebenaran yang sulit, bukan cuma yang manis-manis aja. Ketiga, kesetiaan mereka itu nggak goyah. Dan yang paling penting, hubungan itu kuat banget sampai-sampai nggak tergantung sama seberapa sering kalian ketemu. Sumber materi kita bahkan ngasih contoh paling tinggi soal persahabatan, yang dasarnya adalah kasih yang rela berkorban. Ini ngangkat ide persahabatan dari sekedar nongkrong bareng, jadi sebuah komitmen yang dalam banget, yang siap memberi tanpa mikir untung rugi. Nah, di titik ini ceritanya bakal sedikit kita putar. Kita udah ngomongin soal gimana caranya nemuin sahabat sejati. Sekarang, gimana kalau kita lihat dari sisi sebaliknya? Panggilan untuk menjadi sahabat sejati. Ini nih, sebuah pemikiran yang bisa mengubah cara kita mandang semuanya. Kita kan sering banget ya, fokus sama apa yang bisa kita dapetin dari orang lain. Tapi, coba deh kita balik. Gimana kalau kita fokus untuk memberi kualitas persahabatan yang kita idam-idamkan itu? Mungkin justru disitulah kita bakal nemuin apa yang kita cari. Dan kutipan ini, wah keren banget ngegambarin peran aktif seorang sahabat. Mereka itu bukan cuma penonton pasif di hidup kita loh. Justru mereka adalah orang-orang yang bantu kita bertumbuh, yang ngasah kita biar jadi lebih tajam lewat interaksi yang jujur dan membangun. Jadi, menjadi sahabat sejati itu sebuah kehormatan, tapi juga ada tanggung jawabnya. Kehormatan untuk jadi penjaga rahasia, yang bisa dipegang omongannya, jadi mercusuar yang bisa diandalkan pas badai datang, dan memberikan kasih yang tulus tanpa syarat. Oke, semua ini kedengarannya bagus banget secara teori. Tapi gimana cara prakteknya? Yuk kita akhiri pembahasan ini dengan beberapa langkah praktis yang bisa kita ambil mulai hari ini juga. Ini dia tantangan 3 langkah buat Anda. Pertama, lakukan evaluasi. Siapa sih orang-orang di hidup Anda yang benar-benar ada buat Anda? Kedua, rawat hubungan itu. Investasikan waktu dan energi Anda pada mereka. Dan ketiga, yang paling penting, jadilah orang itu untuk orang lain. Jadilah sahabat sejati yang Anda harapkan. Pada akhirnya, kebenarannya sederhana banget. Jangan terbuai sama angka di daftar teman Anda. Carilah kedalaman, carilah kesetiaan.
Karena satu jangkar yang kuat di tengah badai itu jauh lebih berharga daripada 1000 tali rapuh yang langsung putus saat ombak pertama datang. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Siapakah satu sahabat sejati dalam hidup Anda hari ini? Kalau ada sebuah nama yang langsung muncul di pikiran Anda, hargai mereka. Tapi kalau belum, mungkin ini adalah panggilan bagi Anda untuk mulai menjadi satu itu bagi orang lain. Coba direnungkan ya.